Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Kalau anak-anak kita ingin memasuki perguruan tinggi yang munafik, perguruan tinggi yang berkualitas, harus mempersiapkan diri syuhur, berbulan-bulan sebelum, dengan les dan sebagainya. Apalagi kita sebentar lagi insyaallah biidznillah akan memasuki perguruan tingginya Allah. Perguruan tinggi Allah itu bernama Ramadan. Jami'ah Rabbaniyah, Universitas Allah itu bernama Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kemudian perguruan tinggi ini jelas visi misi, yaitu melahirkan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dan kita semua tahu ya ibadah Allah, apa urgensi takwa? Urgensi takwa di dalam kehidupan dunia akhiratnya menjadi manusia yang terbaik. Berarti kita memasuki perguruan tinggi Allah tujuannya jelas, untuk menjadi manusia yang paling mulia, paling unggul. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, jelas urgensi takwa, karena surga jannah itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang surga, sering dikaitkan dengan takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sudah betul logikanya. Untuk memasuki Universitas Rabbaniyah, perguruan tinggi Allah ini harus lebih serius, lebih bersungguh-sungguh, lebih mengadakan persiapan jauh-jauh hari, bahkan jauh-jauh bulan, dibanding ketika kita atau anak-anak kita mau masuk ke dalam perguruan tinggi. Inilah konsiderannya. Konsideran alasan kenapa kajian kita pada siang hari ini, saudaraku sekalian, hafidhu tentang tarhib Ramadan. Bapak Ibu, kira-kira jelas ya Pak alasannya? Kenapa kita bikin tarhib Ramadan? Mungkin sebagai teman masih lama atau sudah ada tarhib Ramadan. Itulah urgensinya, yaitu kita memasuki perguruan tinggi Allah. Dan perguruan tinggi Allah jelas tujuannya untuk bertakwa kepada Allah. Dan urgensi takwa jelas, menjadi manusia yang paling mulia dan bagi manusia yang berhak dimasukkan oleh Allah ke surga. Ini yang bisa kita pahami tentang urgensi tema tentang tarhib Ramadan. Bapak Ibu, saya bertanya, setelah kita kasih tahu atau kita sampaikan konsiderannya, tema ini penting ya Pak? Bapak Ibu, penting ya Pak? Kalau kurang penting saya rubah, jadi saya ambil tema baru. Temanya adalah indahnya poligami. Bapak pilih mana? Yang pertama yang kedua? Ya, yang pertama aja. Yang kedua itu cuma ngomong aja, dia nggak berani melaksanakan. Saudara sekalian, mal istidadat, apa persiapan yang harus kita benar-benar lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan, agar kita semua sukses di perguruan tinggi Allah dengan kurikulumnya kita pahami, kita amalkan, sehingga kita sukses menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allahum yattaqun. Hafizakumullah. Pertama yang harus kita persiapkan adalah al-istidad al-ilmi. Ini yang pertama, al-istidad al-ilmi, persiapan yang berkaitan dengan keilmuan. Kenapa ini yang kita persiapkan, saudara sekalian?
Karena seluruh aktivitas ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua apa? Ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Dan ilmunya ya, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji adalah ilmu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam haji, khudu anni manasikakum. Dalam puasa, ya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang puasa. Ini harus dipersiapkan. Karena kalau tidak dipersiapkan, saya khawatir begitu nanti masuk bulan Ramadan ternyata tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Mari kita buktikan. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika sudah memasuki al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir, saya bertanya Bapak Ibu, bagaimana keadaan Nabi dan sahabatnya ketika 10 malam terakhir dari bulan Ramadan? Bapak Ibu, semangat ibadahnya turun atau naik? Sekarang saya bertanya, waqi'ul muslimin al-yaum, realitas kaum muslimin begitu masuk 10 malam terakhir, masuk tanggal 21 Pak, jamaah pengajiannya, jamaah masjidnya mulai maju atau mundur? Apa yang maju Pak? Ini karena tidak berdasarkan ilmu. Ramadan lewat begitu saja sekedar tradisi tahunan. Saudara sekalian, ketika Nabi dan sahabatnya hafizakumullah asrul awakhir memenuhi masjid untuk bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar, saya bertanya, di Jakarta sekitarnya termasuk di kota Kasablanka, ketika asrul awakhir yang penuh tempat apa? Mal wa ma adraka mal mal. Padahal tidak ada satupun ayat yang berbunyi inna anzalnahu fil mal. Tidak ada. Yang ada apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tetapi mendekati lebaran masih asrul awakhir. Yang pada tahu apa? Pertama, mal. Yang kedua? Yang ketiga apa? Pantura. Padahal tidak ada satupun ayat yang berbunyi inna anzalnahu fi pantura. Ini kenapa? Karena tidak sedikit kaum muslimin masuk di perguruan tinggi yang bernama Ramadan. Masuknya bukan berdasarkan ilmu, tapi masuk dalam tradisi tahunan al-'adah as-sanawiyah yang ada di benak sebagian kaum muslimin, saudara kita yang tercintai karena Allah. Begitu bulan Ramadan dan sudah mendekati asrul awakhir, yang ada di benaknya apa? Mikirin apa Pak? Orang mudik. Mikirin nggak Qurannya sudah hafal, sudah hatam? Makanya pertama yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Dan di dalam Al-Quran ya ibadah Allah tidak ada instruksi Rabbani, tidak ada perintah Allah ya, untuk berdoa, atau lebih tepatnya tidak ada doa di dalam Al-Quran yang kita minta ditambah kecuali ilmu. Surat Toha Allah berfirman wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu, saya bapak ini suami-suami yang gagah-gagah soleh, ada nggak dalam Al-Quran ayat yang berbunyi wa qur rabbi zidni zaujatan? Ya Allah, tambahlah aku apa zaujah? Ada Pak ayatnya? Istri-istri kita ada nggak dalam Quran ayat yang berbunyi wa qur rabbi zidni malan, yang tambahlah aku mal?
yang diterjemahkan sebagai ibu-ibu dengan mal. Karena mal artinya apa? Harta. Kalau tidak ada mal, tidak semangat tuh mal. Yang ada adalah waqur rabbi zidni ilman. Kenapa harus ilman? Karena seluruh kegiatan kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, rumah tangga kita, bisnis kita, berpolitik kita, berbangsa, bernegara kita, semuanya tidak akan diterima oleh Allah sia-sia kalau tidak kita lakukan berdasarkan ilmu. Makanya harus kita persiapkan. Dan nanti katanya insya Allah ada target Ramadan yang kedua. Tentang ilmu ini nanti disampaikan di ceramah yang kedua. Ilmu yang berkaitan dengan fikih siam atau ahkam, fikul ahkam, hukum-hukum apa saja yang ada di Ramadan. Kenapa harus dipelajari lagi Bapak Ibu? Padahal kita sudah sering mempelajari itu. Karena ibadah puasa wajib Ramadan itu cuma setahun berapa kali Pak? Namanya sebuah ibadah. Kalau dilakukan jarang, setahun sekali, itu pasti hafal atau ada yang lupa. Bapak Ibu, jangankan kita orang awam, ustadz ulama ketika memimpin sholat Idul Fitri, Idul Adha, ada gak yang lupa takbirnya sekian kali? Karena dia tidak tahu, karena lupa, karena sering atau jarang. Makanya memang harus sering ada takbir seperti ini. Jadi ilmu-ilmu tentang rukunnya, wajibnya, sunnahnya, makruhnya, apa yang diharamkan, itu harus dipahami. Jadi yang pertama al-istidad al-ilm. Yang kedua apa tadi adalah al-istidad al-barnamiji. Yang dipersiapkan selain ilmu kita di sekitar masalah Ramadan dan siang adalah persiapan yang berkaitan dengan program-program apa saja selama bulan Ramadan itu yang harus kita persiapkan. Karena walaupun sama-sama beragama Islam, akan beda orang yang hidupnya terprogram dengan yang tidak terprogram. Saya bertanya Bapak Ibu, secara umum manusia ketika di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan itu rata-rata Bapak Ibu ibadahnya rajin mana? Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan terprogram makannya, minumnya, tidurnya, sholatnya, bekerjanya, iktikafnya, qiyamul lail, semua terprogram. Apalagi kita mengurus masjid, Masya Allah, terprogram jelas. Kapan ibadah yang namanya sholat maktubah, sholat wajib? Kapan kita sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir? Kapan kita mencari ilmu, mendengarkan ceramah? Kapan kita i'tikaf ya ibadallah? Kapan kita berbuka? Kapan kita sahur? Semuanya terprogram. Ketika kita tidak persiapkan program kita di dalam bulan Ramadan nanti, di bulan Ramadan yang merupakan perguruan tinggi Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, memasuki bulan Ramadan ternyata tidak ada yang baru, tidak ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ya karena tadi persiapan. Yang harusnya 10 terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan kita total tajarrud, totalitas kita untuk beribadah kepada Allah, terutama memakmurkan masjid dengan qiyamul lail, dengan i'tikaf, dengan qiraatul Quran. Karena tidak terprogram secara baik, maka sebagian saudara kita di malam-malam yang sangat menentukan keberhasilannya mendapatkan Lailatul Qadar malah ada di mall, di Pantura, macet berjam-jam, ada yang sampai sehari semalam, ada 2 hari 2 malam. Kenapa tidak terprogram ibadah? Dan itu terjadi setiap tahun atau sekali-sekali? Setiap tahun. Kalau terprogram kita ingin bagaimana 10 malam terakhir khususnya
bukan berarti malam yang lainnya nggak serius. Hafidhakumullah, itu akan teroptimalkan untuk beribadah. Contoh, 10 malam terakhir itu tidak terganggu oleh mall, tidak terganggu oleh pasar Tanah Abang. Karena biasanya sebagian ibu atau istri-istri kita kalau mau lebaran beli apa gitu, itu tidak akan terjadi di 10 malam. Tidak akan macet di Pantura. Kenapa? Sudah terprogram. Imma kita 10 malam itu tetap tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Setelah itu, setelah Idul Fitri, kita baru pulang ke kampung. Atau seandainya memungkinkan, sebelum Asrul Awakhir, kita pulang kampung sehingga full ibadah kita di sana. Jadi jangan sampai waktu yang terbatas. Apalagi sebagai ulama optimis Lailatul Qadar itu terjadi ya di malam ganjil. Lebih optimis lagi ya di tanggal 27 hafidhakumullah. Nah, itu kalau tanggal-tanggal seperti itu hafidhakumullah tidak terprogram dengan baik, maka waktu kita ya tersia-siakan untuk begitu saja. Ini maksud saya istiadat al-barnamij. Kita harus punya program, punya target. Ramadan ini khatam 2 kali atau 3 kali. Ramadan ini kalau satu dulu khatam Sahih Bukhari, khatam Sahih Muslim, selain Quran sudah barang tentu. Walaupun fokusnya pada Quran. Ya. Ramadan ini zakat saya harus sekian, targetnya naik. Kalau dulu saya cuma 5 juta, sekarang bisa 7 juta. Sehingga ya ibadah Allah, bulan Ramadan betul-betul sebuah madrasah, sebuah universitas yang disediakan oleh Allah untuk kita semua agar kita lebih baik. Bapak Ibu, kalau seluruh kaum muslimin di Indonesia, bangsa yang kita cintai seperti itu kan, seluruh kaum muslimin Indonesia, ya, presidennya, ya, pemimpinnya dan rakyatnya menjadikan Ramadan yang akan datang ini lebih baik programnya. Saya bertanya, Indonesia lebih baik atau sama saja? Indonesia hafidhakumullah lebih dekat dengan Quran atau lebih dekat dengan batu akik, wa ma adraka ma akik? Tetapi 200 juta kaum muslimin tidak semuanya, maaf, tidak semuanya mempunyai istiqamah persiapan seperti ini, sehingga diberikan kesempatan oleh Allah untuk Ramadan disia-siakan. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk haji dan umrah pulang ya biasa-biasa saja. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ramadan syahrul Quran. Diberikan kesempatan oleh Ramadan sebagai syahrul taubat untuk bertobat, tidak digunakan. Mari kita buktikan. Seharusnya Ramadan termasuk di antara program kita adalah program tobat. Walaupun tobat tidak harus menunggu Ramadan. Tapi faktanya ya ibadallah, Ramadan itu bulan yang kita dimudahkan oleh Allah untuk bertobat. Makanya ulama mengatakan Ramadan sebagai syahrul at-taubat. Jadi saya atau sebagian kita ya ibadallah, seandainya punya adat syariat, tradisi-tradisi buruk, maka tinggalkan itu semua di sebuah perguruan tinggi yang bernama Ramadan. Mari kita buktikan. Saudara sekalian, di masjid-masjid kita di sini atau di perumahan kita, di kampung kita, Bapak Ibu sekalian, itu kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, masjidnya, musholanya kosong atau penuh? Saya bertanya, ketika penuh, itu semuanya ulama, ustadz, santri, orang yang baik-baik, atau termasuk makhluk yang jarang ke masjid juga datang? Karena berarti Allah Subhanahu wa ta'ala yuhayyi'u lana, sudah mempersiapkan kita. Ramadan itu manusia semuanya termasuk kita semuanya dimudahkan oleh Allah bertobat. Tetapi ini kalau tidak terprogram sampai setelah Ramadan, nanti yang terjadi begitu tanggal 3 Syawal, 5 Syawal, masjid lah. Kenapa? Karena tidak terprogram hidup. Makanya ulama memberikan nasihat kepada kita, jangan sekali-kali kalian menjadi manusia Ramadhani,
manusia yang menyembah bulan Ramadan, tapi jadilah kalian manusia-manusia robbani. Ungkapan ulama mengatakan kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian manusia-manusia robbani, manusia-manusia yang selalu beribadah kepada Allah pada Rabb setiap saat. Jangan kalian menjadi manusia penyembah bulan Ramadan karena ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Jadi kalau orang tobatnya beneran setelah Ramadan juga masih baik, namanya sudah tobat jadi ibadah Allah. Dan ungkapan ulama ini tidak mengada-ngada. Ungkapan ulama ini juga ada dasarnya, yaitu surat Ali Imran ayat 9. Allah berfirman, ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Jadi setiap manusia yang diberikan oleh Allah kitab, kenabian dan hikmah tidak boleh menjadikan pengikutnya sebagai hamba-hamba yang menyembah dirinya selain Allah, tapi harus menjadikan kaumnya, masyarakatnya Rabbaniyin, manusia-manusia yang selalu berafiliasi pada Rabb. Hafidhahullah, orientasinya adalah Rabb Allah setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sudah terprogram di ibadah. Ini yang saya katakan tadi, Ramadan kita jadikan ya momentum agar kita bertobat, meninggalkan keburukan-keburukan kita. Dan terbukti tadi, sebagian tetangga kita, saudara kita yang jarang ke masjid, begitu Ramadan rajin masjid. Tetapi harus terprogram. Soalnya kalau nggak terprogram, nanti bulan Syawal sudah ke masjid lagi. Bahkan tidak bulan Syawal, masih Ramadan saja sudah mulai, Pak, tanggal 21, 22 itu nanti Anda mengatakan jamaahnya maju atau mundur. Ini belum selesai Ramadan. Contoh yang kedua, sengaja saya ulang-ulang lagi. Contoh yang kedua, bagaimana mudahnya kita bertobat kepada Allah. Mari kita buktikan. Saya mungkin sebagai bapak yang soleh, ibu yang soleh kan pernah mendengar ada kebiasaan buruk yang tidak ditinggalkan oleh seseorang padahal dia beragama Islam. Alasannya, kalau ditinggalkan pusing kepalanya, tidak punya ide-ide cemerlang, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh ahlul hisab. Apa ahlul hisab? Ahlul hudud. Siapapun orangnya, dokter beriman, dokter yang kafir, semua tahu bahaya. Terlepas pendapat ulama apakah haram atau makruh, yang jelas itu kebiasaan buruk. Saking buruknya bisa fatal. Yang jadi korban adalah seluruh yang ada di lingkungannya, termasuk dirinya sendiri, termasuk pakaiannya. Ahlul hisab itu kalau pakai sarungnya gimana? Kalau dia punya istri yang mati duluan, siapa biasanya? Sebagian ya, ahli kedokteran mengatakan perokok pasif dalam satu sisi lebih, akhirnya istrinya mati duluan. Begitu istrinya mati duluan, Pak, suaminya yang perokok tadi sedih atau senang? Bapak Ibu, sedih atau senang ketika istrinya meninggal? Sedih. Berapa lama, Pak? Pak? Bu? Setelah itu? Tetapi di bulan Ramadan Pak sembuh. Paling tidak ya, subuh sampai maghrib sembuh. Masya Allah, Allah memberikan kemudahan. Ini dalil bahwasanya, dalil yang sangat kuat, tradisi seperti apapun ketika Ramadan dan kita jujur hilang.
Karena ada orang yang mengatakan, oh susah, saya daripada nggak merokok, mendingan tidak. Sulit saya dikatakan. Saya nggak bisa berpikir. Tapi itu terpenting ketika Ramadan bisa juga. Bisa juga Bapak Ibu sekalian, hafizahumullah. Kalau kita sungguh-sungguh bisa. Bapak Ibu, ada nggak berita tentang seseorang mati ketika Ramadan gara-gara tidak merokok? Ada? Bisa Bapak Ibu sekalian, bisa. Ya. Tetapi maaf, karena hawa nafsu sudah menguasai dirinya, akhirnya dibikin alasan yang macam-macam. Ustaz, ada manfaatnya untuk Ustaz. Dan kalau katanya bahaya, itu kata orang saja bahaya. Yang nggak merokok pun juga bahaya. Buktinya juga. Yang tidak merokok, ya. Kita mulai dengan yang merokok dulu. Yang merokok sakitnya cuma paru-paru. Tapi yang tidak merokok sakitnya rupa-rupa. Dibalik. Masya Allah. Kenapa? Hawa nafsu. Maaf Pak, sebagai contoh, tradisi buruk bisa kita tinggalkan melalui Ramadan. Tetapi sekali lagi harus ada istiadat barnamiji, harus ada persiapan yang namanya program. Dan program itu bukan hanya Ramadan saja, tapi setelah Ramadan sampai kita dipanggil oleh Allah, sehingga kita meninggalkan tradisi-tradisi buruk itu semua. Mari kita buktikan Pak, kita bandingkan dengan orang yang tidak punya program di bulan Ramadan. Memang sebut dari maghrib, dari subuh sampai maghrib meninggalkan Ramadan. Begitu 1 Syawal mau sholat Idul Fitri di lapangan, habis subuh sudah hujan, dingin karena hujannya juga lama nggak berhenti. Sambil nunggu imam, sambil nunggu khotib, para mereka yang tadi tidak terprogram mojok Pak, mojok jamaah, wudhu dari mojok, rame-rame berdoa, niat, nawaitu al-ududa qadha'an lillahi ta'ala. Aku niat udud qadha lillahi ta'ala. Ramai kumpulan ini. Selesai. Inilah pentingnya dalam target Ramadan harus ada program yang jelas. Di rumah kita, istri kita, anak kita harus terprogram secara jelas. Nah, wahai anakku yang soleh, anakku yang solehah, kita harus berprogram jelas. Ramadan ini khatam Quran harus naik, infak kita harus naik. Masya Allah, subhanallah. Qiyamul lail kita harus naik. Kalau dulu waktu kecil kita maunya sholat tarawih itu yang cepat-cepat, ya Pak. Kayak sholat di pasar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allah Akbar. 23 rakaat cuma 10 menit Pak. Masya Allah, kalian pesawat terbang. Bagaimana dia bisa tadabbur pada Al-Quran diturunkan, kita tadabburi, lihat dan baru ayati agar mereka mentadabburi menghayati ayat-ayat Allah. Ini yang disebut yang pertama adalah istiqdat al-ilmi, yang kedua adalah al-istiqdat al-barnamij. Kemudian yang ketiga sekalian adalah yang harus kita persiapkan tentang fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Sebenarnya yang ketiga ini sudah masuk pada yang pertama tentang ilmu, tetapi kita sebut secara khusus karena tidak sedikit umat Islam tujuannya bagus Bapak. Tadi tujuannya ingin agar Ramadan pada tahun lebih baik, tetapi ketika tidak mengetahui skala prioritas dikhawatirkan tidak lebih baik. Contoh Pak, contoh i'tikaf itu amal ibadah yang bagus kan? Bagus sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kerja, karena kita masih kontrak, di mana bulan Ramadan tetap bekerja, dan kontrak janji kita dengan perusahaan atau dengan siapapun, hukumnya apa Pak? Wajib. Karena kita tertarik semangat teman-teman pada i'tikaf, akhirnya bolos, nggak masuk kerja, alasannya i'tikaf. Bapak sekalian, Bapak Ibu, di sini tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Kenapa? Ya, i'tikaf hukumnya sunnah. Kita bekerja mencari nafkah hukumnya wajib.
Karena itu sudah kontrak dengan perusahaan atau dengan pihak yang lain. Nah, oleh karena itu, ya, saudara sekalian, jangan mengorbankan yang wajib hanya untuk yang sunnah. Nah, kalau bisa diatur sendiri, kalau badan kita kuat, ya, iktikaf kita tidak full. Iktikaf kita kalau malam hari saja. Karena iktikaf juga boleh tidur, walaupun jangan tidur dulu. Karena kita besok siangnya akan bekerja. Sehingga yang wajib tetap kita ya laksanakan, yang sunnah kita juga kita dapatkan walaupun tidak seideal dengan teman-teman yang lain yang memang sudah ngambil cuti. Kecuali kalau dia cuti, Pak. Ini satu contoh bagaimana skala prioritas diperhatikan. Lagi sekali, hafidhahullah. Di waktu sore, biasanya kaum muslimin, terutama istri kita atau anak-anak kita, kalau mau buka, Bapak Ibu, itu kan biasanya ada makanan, minuman khusus yang keluarnya hanya di bulan Ramadan. Apa itu, Pak? Kolak, wama adrokama, kolak. Kenyataannya tidak semuanya istri kita sempat bikin kolak. Akhirnya apa? Kolaknya beli di waktu sebelum maghrib itu, Pak. Kosong atau antri? Saking antrinya, saudara sekalian, sudah ada dan terlambat sholat berjamaah. Seperti sekali. Hafid. Jadi jangan sampai hanya untuk mengejar makan sementara kita meninggalkan sholat berjamaah. Dan ini yang banyak biasanya maghrib. Karena sebagian kita masih ada di perjalanan dan sebagainya. Maka saya melihat ini harus disiasati. Kalau kita prediksikan sampai rumah nggak keburu maghrib atau paling keburu tapi ketinggalan sholat berjamaah, udah sholat berjamaah di kantor kita, sehingga tenang kita. Hafidhahullah. Karena sering saya melihat, hafidhahullah, tidak sedikit saudara-saudara kita berpuasa, ya, tetapi untuk mengejar berbuka, padahal buka bisa di mana saja. Akhirnya ketinggalan sholat maghrib berjamaah. Ini yang saya katakan fikih prioritas yang sering dilupakan oleh sebagian kita kaum muslimin. Hafidhahullah. Maka ini harus dipersiapkan supaya kesalahan saya atau kesalahan sebagian kita tidak terulang lagi. Kita harus tahu sekali lagi skala prioritas. Termasuk juga nanti hafidh menentukan Idul Fitri. Di negara mana, Bapak Ibu, yang Idul Fitri itu sering, Pak, berbeda? Pak? Bapak Ibu, saya bertanya, sering berbeda itu karena tidak paham atau karena yang lain? Tidak paham, sering berbeda itu karena jarang ada ceramah atau ceramah itu sering. Bapak Ibu, saya bertanya, negara mana yang paling banyak ceramahnya di dunia ini? Di dunia ini negara yang paling ceramahnya banyak di negara mana? Pak, negara-negara Arab sudah masih tidur sebagainya. Di negara tertentu jam 3.30 fajar udah ceramah di TV. Negara mana? Pak, di TV apa, Pak? Jam 3.30 sudah ceramah gitu. Ceramah tafsir gimana, Pak? Hah? Kurang apa nih? Ceramah banyak ya ibadallah. Tapi permasalahannya, ketika jam 3.30 itu manusia masih pada hidup atau masih meninggal dunia? Sebagian masih kenapa, Pak, ini dari timur. Jadi bukan masalah sedikit ceramah, bukan sedikit ulama banyak, ceramah banyak. Tapi yang dikhawatirkan, pertama, tidak paham skala prioritas. Yang kedua, tidak ada kesungguhan untuk mengamalkan skala prioritas. Mari kita lihat. Bapak Ibu, sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah. Menjaga persatuan hukumnya apa? Wajib. Ada sebagian kaum muslimin di Indonesia yang kita cintai karena Allah, semangat sholat Idul Fitri tapi tidak semangat bersatu. Alasannya ini adalah ikhtilaf. Ini adalah hak asasi manusia. Ini sebuah keyakinan. Ada kata? Bapak Ibu pada diam sih. Ada nggak, Pak? Bapak Ibu, dalam berislam itu yang benar, Pak. Dalam berislam yang benar itu adalah, mari dapat pilih.
Kalau kita bisa bersatu, kenapa harus berbeda? Atau yang kedua, kalau kita bisa berbeda, kenapa harus bersatu? Yang mana yang benar, Pak? Hah? Yang pertama. Karena persatuan hukumnya wajib, sementara sholat Idul Fitri. Makanya ketika ada perbedaan, solusinya adalah keputusan pemerintah. Dalam hari ini kita tidak usah melihat pemerintah presidennya siapa, ya, golongan kita atau golongan dia, karena dalam hal ini baik urusan. Di Saudi, di Mesir kurang apanya ulama-ulama yang kritis. Tetapi kalau sudah pemerintah menentukan Ramadan atau menentukan Idul Fitri, mereka masih kritis atau ikut, Pak? Karena kaedahnya kalau ada perbedaan, maka keputusan pemerintah itulah yang harus kita ikut. Sehingga kita bersatu, Ramadan mulai sama, Idul Fitri sama, sehingga syiar Islam yang ibadah Allah kelihatan kita. Tapi kalau manusia atau ormas terjebak dalam ego-ego lokal, maka saya khawatir masih terjadi lagi perbedaan-perbedaan. Walaupun boleh-boleh saja, semua juga ada dalilnya. Dari mana kita tahu? Selain tadi dalil bahwa persatuan wajib sementara ini sunnah, yang wajib harus didahulukan daripada yang contoh dari generasi terbaik. Mari kita lihat. Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika mengadakan jaulah dalam rangka berdakwah, suatu saat beliau diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk menjadi imam sholat subuh. Dan masyarakat itu pengikut madhab Hanafi, Al-Hanafi. Dan Al-Hanafi, Abu Hanifah rahimahullah, dalam pendapat beliau, subuh itu tidak ada qunut, maksudnya tidak sunnah, kecuali qunut nazilah, karena ada musibah. Nah, Imam Syafi'i ketika diberi kesempatan untuk sholat, begitu sami Allahu liman hamidah, yang biasanya doa qunut, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Imam Syafi'i orang yang cerdas, orang yang mementingkan persatuan, beliau tinggalkan itu qunut. Padahal menurut beliau adalah sunnah muakkadah. Langsung sujud. Kenapa? Karena jamaahnya adalah pengikut madhab Hanafi. Sesama kaum muslimin, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, contoh ulama-ulama yang ikhlas, yang cerdas dalam berbuat. Kenapa? Karena qunut walaupun madhab beliau hukumnya sebatas sunnah muakkadah, menjaga persatuan umat hukumnya wajib. Pak ya, Bapak siapa menyampaikan ke ormas-ormas Islam, terutama ormas yang mau beda terus, Pak? Siapa? Dari ini maaf sudah saya sampaikan waktu itu ketika menentukan Idul Fitri. Ketika saya diberi kesempatan untuk datang, saya sampaikan di depan kita para ulama-ulama kita. Saya katakan para ulama, para kiai yang saya hormati, kalau setiap tahun rapat di Departemen Agama untuk menentukan Idul Fitri atau Ramadan masih sebatas fiqhul ahkam, pendekatannya fikih hukum, saya khawatir tidak akan bersatu. Berbeda lagi, walaupun kadang-kadang bersatu. Maka saya melihat ya masyayikh, para ulama kita tidak cukup dengan fiqhul ahkam, tapi juga harus menggunakan fiqhul qulub, fikih hati, di mana kita minta agar hati kita disatukan oleh Allah sesuai dengan ayat 63 surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin allafa bainahum. Nah, kalau dengan hati yang satu, walaupun terjadi perbedaan pendapat, mau mengalah demi persatuan. Bapak siapa ya datang ke Departemen Agama, majelis ulama dan ormas-ormas Islam, terutama ormas yang sering tidak mau, tapi nggak bisa disebut aja. Ini penting. Terakhir, persiapan apa lagi yang harus kita perhatikan sebelum memasuki bulan Ramadan yang ibadah Allah? Persiapan apa lagi?
setelah al-istidad al-ilmi, al-istidad al-barnamiji, al-istidad yang berkaitan fikul awaliyat. Di antaranya adalah al-istidad al-dini, persiapan yang berkaitan dengan pengondisian lingkungan. Saya bertanya Bapak Ibu yang soleh dan yang solehah, saya bertanya, masjid yang biasanya makmur dalam sholat ya, berjamaah, terutama di bulan Ramadan, makmur dengan sholat jamaahnya, makmur dalam kajian-kajian Islamnya, itu biasanya masjid yang tidak ada aktivis dakwahnya atau masjid yang banyak aktivis dakwahnya, Pak? Hah? Biasanya Pak, masjid yang banyak aktivis dakwah. Oleh karena itu, Ramadan momentum yang sangat berharga dalam rangka pengondisian lingkungan kita, dan itu jangan sampai di Ramadan saja. Makanya ada istilah di dalam bahasa Arab, dan itu mengambil dari Quran, istilahnya al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Ini diambil dari doanya istrinya Fir'aun yang minta kepada Allah agar dibangunkan surga di sisi ya Allah. Tapi Allah mendahulukan kata indaka baru baitan fil jannah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkan untuk saya di sisimu baru rumah di surga. Bukan rumah di surga atau ya, gedung di surga atau istana di surga, di sisimu, bukan begitu. Di sisimu didahulukan. Ini artinya apa? Pentingnya tetangga sebelum rumah. Jadi Bapak justru kalau mau beli rumah, Bapak lihat rumahnya dulu yang paling penting atau tetangganya dulu. Bapak kalau ingin istri kita, anak kita salihah, kita ingin beli rumah atau kontrak, mau yang dekat masjid, dekat pesantren, atau yang dekat karaoke, Pak? Makanya lingkungan itu penting. Sampai-sampai ya, para ulama mengatakan al-insanu ibnu bi'ati, manusia itu anak lingkungannya. Harus dipersiapkan bagaimana lingkungan kita, rumah kita, sekolah anak kita, tempat bekerja kita dikondisikan sedemikian sebelum Ramadan agar benar-benar masuk di bulan Ramadan, masuk di perguruan tinggi Allah sudah benar-benar siap. Walaupun dengan secara fisik ahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai bulan Quran. Berarti Quran itu sudah tahu Quran dipersiapkan. Ahlan wa sahlan ya syahrul infaq, selamat datang wahai bulan infaq. Ahlan wa sahlan ya syahrul taubah. Sehingga rumah kita, masjid kita, kantor kita, ya, pasar kita, ya ibadallah, sudah menyiapkan diri untuk bersama Quran, bersama infak, bersama tobat sebelum memasuki Ramadan. Begitu sudah mulai Ramadan, akan mudah melanjutkannya sekali, karena sudah terbiasa. Ini bukan Quran, bukan sunnah, tapi ada benarnya, sudah terbiasa. Apa saja yang biasa itu mudah. Makanya orang tua kita mengatakan al-biso minal kulino. Al-biso minal kulino itu bahasa Arab, bahasa Jawa, campur antara Jawa dan Arab, ada al. Jadi walaupun Quran itu 30 juz mudah dihafal asal terbiasa. Kalau nggak biasa ya nggak hafal. Makanya orang yang bilang susah ngafalin 30 juz, siapa bilang itu susah? Allah sendiri yang mengatakan mudah. Karena Quran itu firman Allah, dan Allah sendiri yang mengatakan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahil mudakkir. Dan benar-benar telah kami mudahkan Quran untuk dihafal, diingat. Sebenarnya yang tidak hafal itu Pak, karena sulit atau karena malas? Bapak Ibu, saya bertanya, pernah nggak kita membaca surat Al-Fatihah lupa Pak? Jarang kan? Kenapa lupa surat At-Taubah Pak? Coba sekali pengajian ini kita mulai dengan baca surat At-Taubah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Sudah lancar, sudah biasa. Mari kita mulai dengan baca surat Ibrahim. Alif Lam Ra.
kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Mari kita mulai dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Hatam yang penting biasa. Al-bisa minal kulit. Karena biasanya sebagian ibu atau bapak kalau pengajian dimulai dengan alfa. Coba mulai dengan sebagian dia. Hafal kita. Hafidhullah. Makanya seseorang yang tinggal di daerah yang hafal Quran, dia sangat kebutuhan yang luar biasa. Anak-anak juga hafal. Dan kalau ngafal Al-Quran, jangan banyak-banyak. Allah itu sayang pada kita. Jangan sampai lebih dari 30 juz. Dan ini harus pengkondisian pihak. Sekalian, maaf ya, sampai sini aja Pak. Saya ada janji lagi di TV Ban sampai Pak ya. Jadi yang penting adalah ilmu yang sekalian dapat sedikit. Bapak sekalian kita amalkan, karena Islam adalah dinul ilmi dan amal. Bapak sekalian, semoga kita semua dan keluarga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala memasuki Ramadan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi ahli takwa dan ahli surga. Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.